Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini senang sekali saya bisa berjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kami boleh bertemu kembali pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa melalui firman Tuhan. Kami siap mendengar dan biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 26. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang mengalami persoalan hidup, yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Tetapi tidak semua orang ketika mengalami persoalan hidup, ketika mengalami penderitaan dan pergumulan yang berat, mau datang kepada Tuhan, tetapi justru mereka mengandalkan pikiran mereka sendiri, mengandalkan kekuatannya sehingga jatuh ke dalam kesengsaraan yang lebih dalam lagi. Bahkan tidak jarang mereka mengalami kehancuran karena tidak mengandalkan Tuhan di dalam mengatasi persoalan yang mereka alami. Karena itulah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya, kalau kita mengalami persoalan di dalam kehidupan kita, persoalan yang berat, pergumulan hidup, yang pertama yang harus kita lakukan adalah duduk dengan tenang, diam, merenungkan seluruh persoalan itu. Lalu kemudian bertekunlah di dalam doa. Dan meyakini dengan iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Kristus pasti akan menolong kita. Itulah yang harus kita lakukan. Bukan dengan emosional langsung kita ambil tindakan, dengan keputusasaan, kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, lalu sibuk ke sana kemari, sehingga yang ada adalah kita semakin terpuruk, kita semakin jatuh ke dalam keputusasaan dan kehilangan harapan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara jangan heran kalau ada orang yang bunuh diri karena stresnya, depresinya yang demikian tinggi, kekhawatirannya, keputusasaannya, sehingga dia tidak lagi sanggup meneruskan hidupnya karena melihat tidak ada jalan keluar di dalam permasalahannya itu. Di dalam dia menghadapi masalah, dia tidak melihat ada jalan keluar. Karena apa? Karena dia tidak datang kepada Tuhan. Karena dia mengandalkan pikirannya sendiri. Sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sungguh sangat kita syukuri firman Tuhan yang mengingatkan kita semua bahwa adalah baik diam, duduk diam, menantikan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak selamanya persoalan yang datang itu buruk. Karena apa? Karena ketika persoalan itu datang, justru membuat kita belajar bergantung kepada Tuhan. Dalam dunia konseling ada istilah post traumatic growth, yang artinya pertumbuhan setelah trauma. Tapi itu benar.
ketika kita dilanda rasa takut, khawatir, tertekan, pada saat itu muncul pengharapan. Kita dilatih untuk menjadi lebih tahan banting, sehingga muncullah di situ kekuatan. Dan ketika kita menjadi kuat, menjadi tahan uji, itu berarti kita sudah semakin naik tingkat dan bertumbuh di dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan. Sehingga masalah yang lebih besar nanti muncul, itu tidak akan membuat kita jatuh tidak berdaya. Kita menjadi bertahan di dalam segala situasi. Dan kita sudah terdidik untuk lebih mampu bertahan menghadapi keadaan-keadaan yang menyakitkan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengalami kesesakan, persoalan di dalam hidup, mari kita belajar apa arti kesetiaan kepada Tuhan. Artinya, dalam segala situasi apapun kita harus tetap setia kepada Tuhan. Sehingga hal itu menjadikan kita benar-benar orang yang tergantung kepada Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika dia susah tidak mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan, masa Tuhan memberikan aku kesusahan hidup sih? Ya, dia begitu ya, bersungut-sungut seperti orang Israel. Hanya mau senangnya saja pada waktu itu, ketika mereka keluar dari Mesir, tanah Kanaan. Ada banyak orang demikian, tidak sanggup untuk menghadapi kesulitan hidup. Orang-orang yang seperti ini menjadi orang-orang yang tidak tahan uji, yang tidak dapat tenang menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Karena itu, baik dalam susah maupun senang, kita harus belajar untuk setia kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat kita melatih diri kita, melatih hati kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun juga. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang setia seperti inilah yang dapat dengan tenang untuk menanti pertolongan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti tidak ada ombak di dalam kehidupan kita. Justru kita belajar atau diajar berselancar di tengah ombak. Hidup mengikut Tuhan Yesus bukan berarti langit selalu biru, melainkan kita diajar tetap berjalan walaupun bagaimana situasinya, hati kita yang harus selalu biru. Tetapi percayalah bahwa kita tidak sendirian dan tidak akan ditinggalkan. Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Itulah bersyukurnya kita memiliki Tuhan Allah di dalam Kristus yang kita kenal, yang berkuasa, yang berdaulat, dan yang bertindak. Kalau kita sekarang di dalam pergumulan, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang berat misalnya, yang membuat kita bersusah hati, janganlah murung dan putus asa. Kita punya Allah di dalam Kristus yang Maha Kuasa. Tetapi kita harus berdoa kepadanya dan berharap kepada Tuhan. Jangan membiarkan diri larut
di dalam keputusasaan, larut di dalam kesedihan. Melangkahlah di dalam iman. Kesulitan-kesulitan memang belum tentu sirna. Karena kita akan terus mengalami kesulitan. Pasti akan ada aja kesulitan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita tidak melupakan Tuhan, tetapi justru datang kepada Tuhan, menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami akan diam di dalam menantikan pertolongan Tuhan ketika kami di dalam pergumulan hidup. Kami sungguh yakin dan percaya Allah yang kami puji dan sembah di dalam Kristus Yesus pasti akan menolong kami dan bertindak untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.